belakang gang ini, persis di belakang ini. Yang samping Ya, sini. yang warnanya oranye itu yang ngontrak di situ sama bininya. Jadi, Ayo Bang. ya Udah Pak, udah, makasih banyak. Pak, Makasih maaf banyak Pak, ya. nggak mengganggu Pak. Iya, nggak apa-apa ya, Pak. Ya maaf, terima kasih. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Kok dia udah punya istri ya? Tadi bilangnya Gimana kenapa Bang? Lu nggak tahu juga? Enggak, dia nggak ada laporan sama sekali. iya, Roma Orange kan cuma ini. Ini bener. Ini benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngucap salam kayak kita kan tamu. Assalamualaikum. Fit. Assalamualaikum. Gak dikunci nih. Ya udah tunggu keluar. Masuk kayak gitu dong. Ya kan lu bertamu sama orang di rumah. Udah pokoknya mau ke si David. Loh, aman? Fit. Ya, Fit. Sopan dikit ke sini. Kan rumah orang. Bang si David, Bang, saya Bang. ya tapi. Fit. Assalamualaikum. Ada apa ya malam-malam berisik amat? Ada apa ini? Ini lagi pakai kamera segala ini. Saya nggak suka ya. Ini ada apa ini? Nggak, Malam-malam begini, nggak istirahat orang aja. Ini Maunya apa ini? Bu, ini bener rumahnya David. Iya, emang David tinggal di sini. Terus Terus kenapa? Mas siapa? Lah, kamu siapa nyari-nyari David? Saya adiknya. Setahu saya adiknya cuma Dewi dan itu juga pulangnya jarang, seminggu sekali ke sini. Emang Dewi tinggal di sini juga? Iya, saya tumpangin mereka berdua di sini. Mbak ini istrinya David ya? Buat apa Mas nanya-nanya saya istrinya David apa bukan? Keluar. Ya kita nggak niat ganggu, cuma kita cari David kemana lagi Mbak? Enggak, saya tidak mau. Mbak, Enggak, maaf ya. Loh. Saya ngomong baik-baik aja, Mak. Enggak, Mbak. maaf. Terus kita cari David kemana? Boleh kasih info sedikit? Mas, sama Mbak. Loh, Tidak mau tahu. Mbak sebentar aja, kita Kan bentar. David tinggal di sini, Mbak. Ya udah kabarin David kalau kita kesini. Susah banget cuma ngasih info gitu doang. Jadi hari ini kita nggak dapetin apa-apa. David pun kabur, padahal tadi udah sempat kita ketemuin kan. Tapi satu-satunya yang tahu sih cuman Dewi. Tapi kan Dewinya udah pulang. Ya udahlah nggak apa-apa, tapi seenggaknya kita tahu kalau David itu sering tinggal di sini kan. Kita bisa cari solusi lagi dan kita bisa coba cari-cari juga ke tangga mungkin besok. Kita pikirin dulu lah solusinya gimana buat besok. Ya kita cobain deh besok ke sini lagi gitu kan. Ini lu pulang, lu pikirin rencana buat besok, gimana strateginya. Ntar kalau udah dapet kabarin kita aja. Oke. Yaudah kita balik ya. Yuk. Yuk, mana ya? Nah, kan Oh iya, Arman. Halo, Arman. ya, Mas, Mbak. Masuk. Iya, masuk. Aduh, maaf ya malam-malam. Iya. Tapi kita harus buru-buru nih. Buru-buru Iya, kemana soalnya maksudnya? ini Dewi nge-SMS, tapi di sininya tolong. Tolong. Saya takut ada apa-apa Loh. ini. Kayaknya penting banget. Iya, penting banget makanya. Dia Sherlock ya? Ini Sherlock di mana dia? Coba. Tuh. Dia nge-SMS, "Bang, tolongin Dewi, Bang." Dewi dimarah-marahin sama David, bukan? Kok dimarah-marahin David? David kenapa sih? Dia tahu. Gimana? Kita mau langsung ke sana aja? Jadi langsung di sana aja deh, takut ada apa-apa dia. Juga sih pakai tolong kayak gitu. Iya pasti ada. Tapi enggak. Gitu. Bisa? Lu itu Kakak itu siapa? Kayak motor-motor. Masa sih? Tadi pas berangkat nggak ada. Nggak ada. Lah. Coba kesana aja. Kayaknya serius banget sampai nunjuk segala. Enggak, nanti istri lu gimana nih? Tahu kayak begini? Nggak apa-apa, saya yang ngomong aja. Nah, Terus kita gimana? nih? kita ikut aja ya. Iya, Fatih. Ntar dimarahin lagi kita. Enggak, udah ikut aja. Bilangin sama laki lu, jangan cari-cari lagi ibu gua.
Awas sampai bocor ya. Gue sebarin kayak cowok. Itu kayaknya mau. Kayak motornya kita tahu deh, itu mirip. Bukan siapa-siapa, Mas. Bukan siapa-siapa. Jujur, tadi ngomong sama siapa? Iya, itu David, Mas. Ngapain sih si David kesini? Pasti kamu tahu tentang si David, ya kan? Enggak, Mas. Saya nggak tahu apa-apa. Kok nggak tahu apa? Saya, Mas. Ikut. Bentar, gue pengen nanya. Mbak emang benar kenal sama David? Nah, soalnya kita kan selama ini nyari David, kok Mbak nggak ngomong kalau kenal David? Udah jelasinnya di mobil aja. Kita cepat-cepat, Mas. Nyarinya ini. Yuk. Nah, ini kan aku nyari-nyari si David, terus nyari-nyari si ibu. Terus kenapa kamu larang-larang coba? Terus tadi si David kenapa nunjuk-nunjuk kamu coba? Pasti ada sesuatu. Kok dia tahu alamat kita ada di sini? Curiga nih. Mbak, sebenarnya ada apa sih Mbak? Jujur dong, ini suami Mbak sendiri loh. Jujur nih dari. Tapi Mas jangan marah ya kalau aku jujur. Iya, ya udah jujur aja, gak apa-apa. Sebenarnya dulu pernah deket sama David, Mas. Deket David. Itu dulu, Mas. Aku menyesal. Kok kamu gak pernah cerita sama aku? Jujur dong! Maafin aku, Mas. Dia saudara aku loh! Ibu ngerti, Bu. Lu pasti sekarang lagi kacau banget pikiran lo, perasaan lo. Cuman nih sekarang kita fokus buat ke Dewi. Soalnya gue khawatir kenapa-napa Dewi. Berarti kamu tahu si David di mana? Aku nggak tahu, Mas. Masa gak tahu sih? Sumpah aku nggak tahu David di mana. Mbak, masa sih? David nggak ngasih tahu alamatnya ke Mbak? Enggak, Mbak. Dia nggak pernah ngasih tahu alamat dia, Mbak. Ini udah Sherlock nih, Mas. Dia bisa Sherlock lagi. Sherlock lagi, Mas. Dia udah nge-SMS lagi. Tolong katanya. Mas Bas, kita ini ya Mas Bas ya. Kita ke jalan mana nih? Jalan. Masih lurus, pokoknya masih lurus kan ini? Ya lurus di pertigaan belok kiri. Yo, ini jalan ke rumahnya itu loh yang... Si David. Iya udah Mas Bas. Aduh Mas Bas kemarin. Ke rumah yang kemarin ya Mas Bas ya. Ya udah gini aja, Mas Bas parkir, kita turun dulu aja ya. Kan nggak bisa masuk mobil tuh. Turun. Turun. Ayo. Fat. Iya. Berisik ini di kamu berisik. Iya. Bener, ini kan rumah yang kemarin nih kita diusir. Saya mau masuk. Bentar. Mau masuk, saya udah agak kuat, Mas. Enggak. Udah agak kuat. Bro. Dewi kenapa bisa nangis? Nangis ngomong baik-baik. Ini cewek nangis kayak begini, itu juga sering dorong.
Pak, pulanglah! Ngapain juga saya? Ibu mana? Ibu mana? Bang Arman ibu udah meninggal, kabarnya aku. Ini Rojul. Maafin Dewi, Dewi udah kasih tahu sama Abang. Dewi takut sama Bang David. Gua belum sempat balas budi sama ibu. Mau ke makamnya. Makamnya di mana? Kenapa semuanya udah pada suka sama gua? Maafin gua, maafin. Udah terlambat. Maafin gua, maafin. Yang penting kalian boleh saling memaafkan. Yang penting lo udah tahu yang sebenarnya, Bang. Tapi belum sempat balas budi, Pak. Yang penting lo ikhlas sekarang, Man. Udah gak bisa apa-apa lagi kecuali mendoakan yang terbaik. Karena gue yakin banget nyokap lo pasti pengen kalian semua akur. Ya, walaupun berat, itulah kenyataan kan. Cuman yang penting mereka semua udah bisa jadi satu lagi dan saling memaafkan. Dan juga udah saling jujur satu sama lain. Apapun itu kenyataannya, walaupun buruk, apalagi adik kakak, ya kan? Itu benar-benar harus saling ngerangkul. Jangan sampai malah jadinya konflik dan banyak hal yang ditutupin, ya kan? Memang sih ya, keluarga nggak harus terikat darah. Siapapun bisa jadi keluarga kita, asalkan kita dekat dan saling menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa surat yang keempat ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maksud dari ayat ini diantaranya adalah apabila kita iri, dengki, atau hasad kepada orang lain atas penerimaan nikmat dari Allah, maka sesungguhnya kita bukan iri kepada orang tersebut, tapi kita iri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang sudah mengatur rizki, Allah lah yang sudah mengatur segala keadaan yang Allah sudah atur dalam kehidupan ini. Dalam tayangan tadi kita saksikan ada seorang saudara menghalangi saudaranya untuk menziarahi ibunya. Kita tahu bahwa berbuat baik kepada orang tua, apalagi ibu, adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan birrul walidain
ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu adalah satu dosa dan kemunkaran apabila ada seseorang menghalangi seseorang untuk mengunjungi ibunya. Karena ini adalah merupakan ibadah dan kebaikan. Ini adalah merupakan ketaatan. Berarti orang yang menghalangi seseorang untuk mengunjungi ibunya adalah seorang yang menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, dalam tayangan tadi banyak seorang yang berlaku misalnya kasar, berjudi, dan segala perbuatan kemunkaran adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Namun alhamdulillah akhirnya selalu di ujung ada maaf, ada keinginan untuk meminta maaf, dan ada keikhlasan dan kerelaan seseorang untuk menerima maaf seseorang. Dan ini adalah merupakan kunci untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.